Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi membawakan analisa mingguan buat rekan trader yang akan terjadi dari tanggal 13 sampai tanggal 17 ya, kalau nggak salah tanggal 17. Oleh karena itu rekan trader, jangan lupa selalu melihat analisa mingguan yang coba saya bawakan ini bersama Maurits, bersama market, agar bisa menjadi landasan untuk rekan trader memasuki hari yang baru, hari Senin, dan bisa trading dengan sukses sampai hari Jumat nanti. Oke rekan trader, seperti biasa sebelum kita membahas tentang apa yang akan terjadi pada minggu depan, mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada minggu kemarin. Nah ini dia, ini harus kita lihat bersama-sama ya rekan trader ya. Oke rekan trader, yang terjadi pada minggu kemarin, kalau rekan trader lihat di sini, ya saya coba membuka lagi apa yang terjadi pada minggu kemarin. Nah, rekan trader bisa lihat, kalau kita lihat pertama ada indeks dolar Amerika dulu. Indeks dolar Amerika rekan trader, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika membalikan penurunan 2 minggu berturut-turut. Hal ini juga disebabkan karena pasar terus melihat The Fed dalam menurunkan tingkat suku bunga yang akan diprediksikan pada bulan September nanti. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika, dia sempat naik sampai di 105, tapi hari Kamis dia turun dan ditutup di seputaran 105.164. Bagaimana ke euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar ini dia bergerak dengan signifikan, di mana hal ini juga dipengaruhi oleh statement serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat federal ya, di mana dia para pejabat federal ini memberikan statement di mana dia sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada dolar, sehingga bisa membuat pergerakan dari euro angkel saham dolar ini bergerak dengan signifikan, ditambah juga dengan tanda-tanda pemulihan perekonomian Eropa walaupun lemah ya, sehingga dia tidak mampu mendorong arah pergerakan dari euro. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bagaimana euro angkel saham dolar ini walaupun dia sempat naik rekan trader di posisi 1.07, dia sempat turun juga di 1.07251 dan kemarin hari Jumat ditutup di 1.07686. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling ini dia sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi pada hari Kamis ya, di mana Central Bank Inggris mempertahankan suku bunga dan berada seputaran 5,25%. Dia merupakan nilai tertinggi yang terjadi dalam 16 tahun terakhir, dan kalau kita lihat bagaimana sempat naik sampai di posisi 1.25949, dia turun lagi dan ditutup di seputaran 1.25317 ya. Dan untuk gold rekan trader, nah ini gold ini asik. Untuk gold, kalau kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan gold ini sangat terpengaruh juga dengan data-data yang dikeluarkan, terutama dari data tenaga kerja non-farm ya, yang lemah sehingga dia memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Inilah yang membuat bagaimana gold ini dia naik sampai posisi kembali lagi ke 2360 ya. Kita bisa lihat di samping itu juga Bank Sentral masih tetap membuka peluang terhadap penurunan suku bunga. Ya, ini juga yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagaimana gold ini naik sampai level yang paling tertinggi. Dan untuk rekan trader, selanjutnya untuk indeks USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan USD Yen Jepang ini sangat signifikan, dan kalau kita lihat bahwa tampaknya Bank Sentral Jepang dia mengambil langkah yang jelas untuk memperketat kebijakan moneternya. Ya, sehingga kalau kita lihat rekan trader bagaimana USD Yen Jepang ini dia naik ya, setelah dia minggu kemarin dia turun sampai posisi 152,
minggu ini dia naik sampai di posisi 155 dan tidak tertutup kemungkinan minggu depan dia bisa naik lagi sampai posisi 157, walaupun untuk bisa sampai 160 kita lihat dulu ya rekan trader ya. Nah, dan kalau kita lihat selanjutnya rekan trader, apa yang terjadi pun juga ini sangat berpengaruh juga karena kita lihat dari data-data ekonomi. Kalau rekan trader lihat dengan jelas ya dari data-data ekonomi yang dikeluarkan, kalender ekonomi pada minggu kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu kemarin. Mulai dari hari Selasa itu ada tingkat keputusan inflasi dari itu Australia, hari Rabu tidak, hari Kamis. Minggu kemarin memang jarang berita. Hari Kamis ada tingkat keputusan inflasi, klaim pengangguran awal ya. Ini yang memberikan tekanan terhadap dolar Amerika sehingga bagaimana rekan trader bisa lihat emas naik, semuanya pada naik semua, dan yang paling luar biasa ada pada hari Jumat pound sterling ya. Itu dia. Itu yang bisa dilihat oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan? Nah, ini dia. Untuk minggu depan seperti biasa kita lihat dulu apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi rekan trader, kalender ekonomi pada minggu depan harap diperhatikan. Hari Selasa ini sangat luar biasa pidato dari ketua dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Ini sekali lagi saya memperingatkan buat rekan trader, pidato ini sangat penting dilihat ya. Begitupun juga nanti pada hari Rabu IHK ya, data inflasi penjualan retail ya, ini harap diperhatikan ya karena dia sebagai landasan bagaimana tingkat suku bunga akan dipertahankan atau akan mulai dipangkas. Hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur Philadelphia, dan ditutup pada hari Jumat ada data inflasi dari Eropa. Nah, bagaimanakah secara teknikalnya? Nah, ini dia. Mari kita lihat. Secara teknikal, mari kita lihat langsung rekan trader. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, rekan trader, kalau saya lihat untuk minggu depan, sebenarnya kalau mau benar-benar saya lihat kemungkinan besar data yang akan terjadi pada minggu depan ini sangat bervariasi. Walaupun sampai tanggal 17 nanti saya masih bisa bilang bahwa harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan data ini akan menjadi minus sehingga bisa membuat pergerakan terhadap indeks dolar Amerika mengalami perlambatan. Tapi tetap saya bisa bilang bahwa hati-hati rekan trader, berita akan banyak pada minggu depan. Saya memprediksikan bahwa walaupun bearish terjadi, tapi harap diperhatikan juga terhadap kemungkinan terjadinya pembalikan arah. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk untuk dolar Amerika ini, saya memprediksikan dia masih tetap turun bearish, tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak turun sampai di level paling rendah kalau menurut saya itu di seputaran 104.272 ya. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa naik sampai posisi tertinggi di seputaran 105.819. Nah, ini dia ya. Ini harap diperhatikan karena news akan ada pada minggu depan sangat banyak. Selanjutnya untuk euro uncle saham dolar. Euro uncle saham dolar kan trader. Dari kacamata saya, euro uncle saham dolar ini dia masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi rekan trader. Dia punya potensi naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik. Kalau menurut analisa saya, hati-hati kenaikan dia ini bisa sampai ke level paling tertinggi di seputaran 1.08316. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Saya memprediksikan bahwa pembalikan arah bisa membuat pasangan ini berbalik lagi ke posisi paling rendah di posisi 1.07062. Nah, ini dia. Ya, jadi dari arah yang paling tertingginya di seputaran sini sampai 07062. Nah, di sini itu pelemahannya. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, saya bisa bilang bahwa pound sterling pada minggu depan menurut analisa saya dia masih punya peluang yang sangat besar, walaupun dia kemarin agak mengalami pelemahan ya, tapi bisa ditutup pada hari Jumat. Tapi saya bisa bilang bahwa saya berestimasi dia ini akan naik. Dan kenaikan dia ini saya memprediksikan
dia akan coba naik sampai level paling tertinggi itu di 1.26397. Nah, daerah sini rekan trader ya. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi ke posisi paling rendah di posisi 1.24524. Jadi arah pergerakannya itu ya di sekitaran sini sih kalau menurut saya sih ya. Menurut saya dari sini 1.26397 sampai level paling terendah di 1.24524. Bagaimanakah gold? Nah, untuk gold rekan trader, gold menurut saya gold ini masih punya peluang besar naik menurut saya. Ya, bisa saya benar, bisa saya salah. Tapi menurut saya gold ini masih punya peluang besar naik. Maksimalnya itu dia akan coba sampai level 2432. Itu maksimal banget ya. Itu artinya dia paling maksimal. Walaupun saya lebih senang bilang bahwa dia ini akan naik sampai di 2392. Sini aja dulu itu ya. Tapi saya memprediksikan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level tertinggi di 2432. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah bisa terjadi dan dia akan coba balik lagi ke level paling semula di posisi 2282. Jadi menurut analisa saya dia ini gold ya, dia ini akan naik sampai level paling tertinggi menurut saya di 2392 sampai level paling terendah di posisi 2282.25. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertingginya itu di posisi 2432. Itu udah level paling tinggi banget. Itu level paling tinggi banget ya. Tapi saya memprediksikan sih dia sih menurut saya ketinggian paling maksimal kalau menurut saya ya 2432 terlalu tinggi sih. Mungkin 2392 masih bisa dicapai oleh gold pada minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar USD Yen Jepang ini masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi, tapi ketinggian dia itu sudah tidak maksimal. Saya bisa bilang bahwa sekalipun dia naik sampai level tertinggi di 157, hati-hati pembalikan arah dan dia bisa turun kembali lagi ke level paling semula di 152.693. Oleh karena itu arah pergerakannya pada minggu depan saya prediksikan dari arah sini sampai sini. Ya, itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke. Bapak Ibu semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Analisa mingguan pada minggu depan. Salam profit Indonesia.